Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Miss Yuna selaku dosen pengampu mata kuliah proposal kegiatan Public Relations, serta yang berbahagia para audiens. Semoga kita semua diberi kesehatan di masa pandemi ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal kegiatan Public Relations yang akan kami lakukan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 6, di mana saya sendiri, Anastasia Margareta Riana, ada Anak Agung Indah Pitasari, Hoiriano Komalasari, Maria Pardede, dan juga Resindi Anissa. Kami adalah mahasiswi Public Relations Universitas Esa Unggul. Di sini kami akan memaparkan proposal kegiatan webinar Genggam, yang dimana proposal ini akan mengusung tema jaga diri dalam genggaman, yang khususnya proposal ini juga kami tujukan kepada pemerintah agar mungkin dapat bekerja sama dan membantu keberlangsungan dari acara ini. Selanjutnya kami telah menganalisis strength, weakness, opportunity, dan juga threatness atau analisis SWOT, di mana strength atau kekuatan dalam kegiatan ini dimulai sejak meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap travel kit, seperti tas tote bag, masker kain, hand sanitizer sebagai perlengkapan yang perlu dibawa kemanapun dan kapanpun. Hal tersebut didorong dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 yang melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai dan juga penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Yang juga di mana menganjurkan penggunaan double masking, yaitu masker kain dan juga masker medis. Selanjutnya, weakness atau kelemahan yang terdapat dalam kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan plastik sekali pakai. Ketika berpergian, seringkali masyarakat tidak membawa tas belanja atau tote bag dan kesulitan membawa barang belanjaan. Kemudian, opportunity atau peluang yang kami manfaatkan yaitu campaign genggaman menjadi salah satu campaign pengurangan sampah plastik dan peningkatan kesadaran tertib protokol kesehatan. Terakhir adalah threats atau ancaman, yaitu sikap acuh dari masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dan kesadaran mengurangi sampah plastik. Selanjutnya adalah executive summary, di mana usul kegiatan ini dilatar belakangi dari mewabahnya virus COVID-19 yang juga dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO. Pemerintah mengambil tindakan komprehensif untuk meminimalisir penyebaran virus, seperti penerapan protokol kesehatan, penerapan PSBB, PPKM, hingga menutup sementara ruang publik dan juga tempat wisata. Sejak Juni 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus positif COVID, sehingga Kemenkes menyarankan penggunaan double masking, yaitu penggunaan masker kain yang juga dibarengi dengan masker medis saat berpergian, yang merupakan hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas hingga 92% dalam mengurangi terpaparnya dari virus corona. Selain masker dan hand sanitizer, yang kini sudah menjadi bagian barang yang penting wajib dibawa kemanapun, tote bag juga menjadi salah satu barang penting yang perlu dibawa ketika hendak berpergian. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2019 dan kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai. Telah berlaku sejak 1 Juni 2020, yang dimana kini hampir seluruh tempat perbelanjaan tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai dan beralih kepada tas belanja atau tote bag. Hal-hal di atas yang mendasari kami untuk membuat merch Genggam dan juga kegiatan webinar Genggam. Melalui kegiatan webinar Genggam, kami ingin meningkatkan awareness dan terhadap penggunaan double masking dan juga peralihan penggunaan plastik sekali pakai dengan penggunaan tas belanja atau tote bag. Genggam di sini hadir dalam upaya membantu kebijakan pemerintah guna mengurangi penyebaran COVID-19 dan menjaga lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh kantong plastik, yaitu dengan mengeluarkan no waste kit, di mana terdiri dari tote bag dan juga sanitary kit, sebagai barang penting ketika berpergian. Kami juga mengusung tagline jaga diri dalam genggaman, di mana kami harap dalam satu genggaman kita bisa menjaga dan menyelamatkan diri sendiri, orang lain, dan juga bumi.
Selanjutnya yaitu sasaran strategi. Yang pertama adalah desire. Dengan kegiatan webinar ini untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan double masking dan dampak dari penggunaan plastik sekali pakai terhadap perubahan iklim. Yang kedua yaitu interest. Kami akan merancang sebuah kegiatan webinar yang menarik dan edukatif. Selain itu, dalam kegiatan webinar tersebut akan dibagikan merch dari Genggam. Yang ketiga yaitu action. Diharapkan masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan, terutama penggunaan double masking, dan semakin aware untuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Yang terakhir adalah awareness untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan double masking di tengah meningkatnya kasus COVID-19 ini melalui webinar Genggam. Selanjutnya yaitu pesan kunci jaga diri dalam genggaman, menjaga bumi dalam genggaman, yaitu dengan membawa dan menggunakan nose kit yang terdiri dari masker kain, sanitizer, dan tote bag. Kami berharap dalam satu genggaman kita bisa menjaga dan menyelamatkan diri sendiri, orang lain, dan juga bumi. Yang terakhir yaitu taktik. Di sini taktiknya yaitu membuat flyer untuk menarik masyarakat dan publik akan produk Genggam ID. Selanjutnya yaitu alat saluran komunikasi. Alat saluran komunikasi yang kami pakai yaitu komputer, laptop, dan HP. Selanjutnya yaitu target media. Target media yang pertama dari aplikasi YouTube. YouTube kami mempunyai channel yang bernama Genggam ID, dan partner media dari Instagram yaitu @infocomedia.id, @magangjakarta.id, @mediaevent_, @intipkuliah, @lomba_mahasiswa. Dan sumber info dari Blogspot Genggam, tribunnews.com, kompas.com, dan Indonesia Media. Selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama yaitu reach. Kami akan memastikan target audience yang ingin dicapai yaitu minimal 100 partisipan dalam kegiatan webinar Genggam. Yang kedua yaitu awareness. Kami mengukur awareness publik terhadap perubahan sikap dan pola pikiran. Penilaian lewat kuesioner tentang dampak perilaku setelah mengikuti webinar. Yang terakhir yaitu spokespeople. Kami mengukur terhadap kredibilitas narasumber. Penilaian lewat kuesioner mengenai informasi yang disampaikan narasumber dan kredibilitas narasumber. Ini merupakan rincian atau biaya anggaran yang dikeluarkan untuk webinar Genggam. Yang pertama untuk produksinya ada tote bag sebanyak 15 yang masing-masing harganya adalah 45.000 dengan total 675.000. Kemudian ada masker kain jumlahnya 15 dan masing-masing harganya 10.000 dan totalnya 150.000. Kemudian hand sanitizer dengan jumlah 15 dengan masing-masing harga 25.000 dan totalnya 375.000. Kemudian ada stiker yang totalnya 15 dengan masing-masing harga 2.000 dan totalnya 30.000. Jadi untuk biaya keseluruhan untuk produksi dari Genggam ini 1.230.000. Sedangkan untuk biaya webinarnya kami menggunakan Zoom Premium seharga 100.000, kemudian menggunakan 2 pembicara dengan masing-masing harga 1.500.000 per orang dengan total 3 juta rupiah. Kemudian kita juga menggunakan 3 online news media dengan masing-masing harga 300.000 rupiah dan totalnya 900.000 rupiah. Dan kami juga menggunakan 5 paid promote dengan masing-masing harga 200.000 rupiah dengan total 1 juta rupiah. Jadi untuk total keseluruhan biaya untuk webinarnya adalah 5 juta. Jadi untuk produk dan webinarnya kami menghabiskan biaya 6.230.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah timeline atau jadwal kegiatan yang kami lakukan, dimulai dari proses hingga evaluasi, yaitu mulai bulan Juni hingga bulan Oktober. Di bulan Juni kami melakukan perencanaan kegiatan, baik perencanaan dari segi budgeting, perencanaan dari segi menentukan siapa pembicaranya, dan kebutuhan yang lainnya. Juga dilanjutkan dengan pembuatan flyer, dan pada bulan Juli kami melakukan pembuatan produk. Produknya yaitu ada tote bag, masker, dan juga sanitary kit. Lalu
kami juga melakukan monitoring kegiatan. Pada bulan Agustus, kami juga mulai mempromosikan acara di media sosial. Lalu pada September, kami melangsungkan webinar dengan tema Jaga Diri dalam Genggaman. Serta kami juga melakukan publikasi di media sosial. Lalu pada bulan Oktober kami melakukan evaluasi. Apakah kegiatan yang sudah kami laksanakan berjalan dengan baik? Apakah ada hambatan atau lain sebagainya yang akan kami perbaiki untuk kegiatan di masa mendatang? Baiklah, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap kita bisa bersama-sama dalam memerangi pandemi ini dengan selalu membawa Nowadays Kit kita ketika keluar rumah dan bersama-sama menjaga bumi demi kebaikan bersama. Terima kasih.